أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. Luqman berkata, "Wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kali ini kita akan review surah Luqman ayat ke-16. Ada apa di surah Luqman ayat ke-16 ini? Teman-teman, kalau kita lihat arti ayat yang tadi kita baca itu adalah tentang muraqabatullah, yaitu sebuah materi tauhid yang sangat penting dan tentang sifat Allah yang maha mengetahui kesemua apa yang kita kerjakan. Jadi kalau dipikir-pikir sebenarnya materinya cukup berat ya. Ini tuh ibarat teman-teman kuliah agama Islam yang pernah jadi santri atau mungkin ikutan ma'had, bahkan mungkin kalau Ustaz jelasin itu perlu waktu lebih dari 2 jam. Tapi kerennya adalah betapa cerdasnya seorang ayah bernama Luqman bisa mentransformasikan ilmu yang sangat berat ini menjadi sebuah cerita yang imajinatif. Wah, menarik banget ya. Kenapa perlu dilakukan bercerita dengan cara imajinatif? Agar anaknya yang masih kecil bisa dengan mudah memahami tanpa mengurangi nilainya sedikit pun. Masya Allah. Nah, kita mulai ceritanya nih. Jadi cerita ini dimulai dengan kata-kata ya bunayya, bukan ya walid. Wahai anakku, ya bunayya, tapi wahai anakku yang tersayang, anakku yang tercinta. Bayangin kalau kita nyebut dengan panggilan sayang kan kita seneng ya, apalagi anak kecil. Nah, inilah adab yang sangat indah yang dicontohkan oleh Luqman dalam memulai sebuah cerita. Untuk memulai sebuah cerita, baiknya kita memulai dengan cinta. Jadi cerita ini bukan cuma sekedar penyampaian informasi, tapi adalah bahasa hati. Kalau misalnya Rona lagi ngisi pelatihan bercerita, Rona selalu bilang nih, pastikan kita mencintai apa yang kita sampaikan. Kita mencintai cerita yang kita sampaikan. Nah, sebenarnya sama juga seperti ini, karena apa yang terucap dari hati itu akan sampai ke hati juga. Dan di sini Luqman mencontohkan bahwa bercerita merupakan bahasa hati yang perlu disampaikan dari hati ke hati. Wah, mantep banget kalau udah ngomongin hati ya. Tapi kita balik lagi ke ayat tadi. Wahai anakku sayang, jika ada sesuatu yang berat dan beratnya itu seperti biji sawi, teman-teman bisa bayangin dong ya, sawi, bijinya itu kan kecil banget ya. Dan biji sawi itu terletak di dalam sebuah sokhro, yaitu hajarul kabir, batu yang amat sangat besar dan keras. Jadi bukan cuman besar, tapi juga keras, yang letaknya di antara langit dan bumi. Tuh, teman-teman, kita tahu dong bahwa jarak ke Jogja Jakarta aja jauh, apalagi langit dan bumi. Dan kita harus mencari di situ tuh, di antara langit dan bumi, saking besarnya. Dan nak, kamu tahu gak sih, bayangin kata Luqman di dalam ayat itu. Ada sebuah biji sawi yang kecil banget dan biji itu terletak di dalam sebuah batu yang besar banget dan batunya itu keras banget. Lalu batu itu nak, letaknya tersembunyi di antara langit dan bumi yang luas sekali. Jadi bisa di dalam laut, bisa di langit, bisa di bulan, bisa di planet Mars, bisa di planet manapun, letaknya tersembunyi.
kamu bisa nemuin biji sawi yang kecil itu nggak kira-kira? Sulit dong ya. Nah, tapi meskipun kamu bisa nemuin biji sawi itu, sayangnya biji sawi itu pun terletak hanya dalam sebuah batu yang keras dan besar. Jadi kita harus pecahkan tuh batu yang besar itu. Dan tentu itu bukan batu yang mudah untuk dipecahkan, tapi sulit banget. Karena bukan cuman keras, tapi juga tadi apa? Besar. Nah, kamu bisa melihat biji sawi itu? Kamu bisa nggak ambilin biji sawi yang kecil itu buat ayah? Susah nggak kira-kira? Tentu susah. Dan nggak ada satupun yang bisa ambil biji sawi yang tersembunyi itu. Tapi nak, kata Luqman, Allah bisa mendatangkannya. Allah tahu di mana tempatnya. Sebab apa? Sebab Allah Maha mengetahui kesemua hal yang ada di antara langit dan bumi. Gak ada yang bisa kita sembunyikan sesuatu dari Allah. Kita gak bisa sembunyiin sesuatu sekecil apapun dari pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Maha tahu, Allah Maha melihat. Masya Allah, inilah sebaik-baik penceritaan. Sebagaimana kita bisa mengajarkan agama sejak dini kepada anak. Mungkin bisa kita juga jelaskan hikmahnya kepada anak kita bahwa, nak, jika kamu beramal baik, jika kita beramal baik, sekecil apapun, yang ayah nggak tahu, ibu nggak tahu, ibu guru nggak tahu, bapak guru nggak tahu, kakek kita nggak tahu, nenek kita nggak tahu, nggak ada orang yang tahu. Tapi ketahuilah nak, Allah Maha tahu. Allah tahu amal baik sekecil apapun yang kita kerjakan, yang kamu kerjakan. Dan pasti Allah akan balas sekecil apapun kebaikanmu itu. Jadi nak, tetaplah beramal baik. Meskipun tiada satu orang pun yang tahu. Masya Allah. Keren banget ya teman-teman. Agama ini ternyata bukan cuman untuk orang dewasa saja. Bukan cuman untuk orang-orang yang sudah tua. Yang mungkin sudah meninggal misal. Subhanallah. Tapi juga untuk semuanya. Bukan cuman buat kita yang masih muda. Tapi bahkan untuk anak-anak kecil juga. Untuk semua kalangan. Maka penting sekali bagi kita, terutama para orang tua dan para pendidik, karena Rona yakin nih pasti banyak banget yang suka jadi volunteer atau relawan-relawan di sekitar rumahnya. Penting banget mengajarkan agama ini kepada anaknya. Dan salah satu metode pengajaran adalah dengan bercerita. Sebab dunia anak adalah dunia cerita. Seperti yang dicontohkan oleh Luqman kepada anaknya. Nah, mumpung nih momen yang baik. Teman-teman semua kita tahu dong, kita sekarang ada di bulan Ramadan. Jadi kita yuk jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan yang mendekat kepada Allah. Momen kita belajar lagi cerita-cerita yang ada di dalam Al-Quran. Biar kita gak cuman bisa belajar buat diri kita sendiri, tapi juga buat anak-anak yang ada di sekitar kita. Buat anak-anak aja kita mau berbagi, apalagi nanti kalau misalnya kita udah dewasa, kita punya keluarga. Kita bantu anak-anak mengenal Tuhannya siapa, penciptanya siapa. Kenalkan mereka dengan Allah, dengan sifat dan kemuliaannya. Semoga di bulan Ramadan ini Allah mudahkan kita untuk menyampaikan agama kepada anak-anak kita. Semoga Allah juga menjaga anak-anak kita dan kita semua dalam ketaatan kepadanya. Dan satu lagi nih, semoga Allah juga terus jagain kita dalam keistiqomahan selamanya. Selamat beribadah puasa teman-teman semuanya. Jangan lupa ya, dibawa terus Al-Qur'annya kemana-mana, dibaca terus. Be humble and stay close with Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Allah yang paling tahu keadaan kita. Dan Allah yang paling ngerti keadaan yang terbaik untuk kita tuh gimana.